masyarakat khususnya petani tanaman hias ini apakah masih gitu ya Bu? Artinya masih itu karena kebutuhan tadi ya Bu ya, untuk hajatan, untuk dekorasi gitu ya. Nah ini makin ke depan kalau tadi Ibu lihat ada artifisial yang kayak plastik, terus apa kertas berwarna atau apa, gimana pandangan Ibu ini? Iya sih, agak sedih juga. Ini baru-baru ini saya juga dengar tuh kata Pak Prabowo, apa kata siapa, Bu Susi pernah dengar. Oh jangan lagi ngasih, bukan Pak Prabowo deh, jangan lagi ngasih ini bunga-bunga apa tuh, bunga tanda duka cita, itu mahal, sayang, mubazir. Tapi kan artinya beda ya Bu ya. Yang ngasih kan orang-orang yang berpunya. Dikasih kepada orang-orang yang berpunya nggak apa-apa. Kalau bagi kita orang tanaman hias. Tapi kan orang mikirnya mendingan dibeliin beras sudah berapa, dibeliin ini udah dapat berapa minyak, kan arahnya ke sana. Mungkin karena situasi kita kali ya, negara kita lagi kayak begini. Jadi ada pemikiran yang kayak begitu. Atau ini Bu, segmennya kali. Jadi barangkali, jadi kalau memang mereka udah cukup mampu ini ya cocoklah kalau bunga gitu kan, karena nggak memerlukan natural lagi kan Bu ya. Jadi mungkin bagi kalangan bawah gitu mungkin sebaiknya natural barangkali gitu. Tapi kan akhirnya apa ya, pasar itu takutnya ya Bu ya ke depan itu akan terjadi ini gitu Bu ya. Kasihan kan ya, saya bilang rantainya tadi banyak. Kita udah ingat kan sih waktu kita masih di kantor. Kan kalau sekarang kita suaranya tidak begitu, walaupun lewat KTNA kan. KTNA kuat juga loh Bu. Harusnya. Tapi mereka sekarang kan digenjot oleh ini. Beras. Terus sayuran yang bergizi. Terus disuruh nanam cabai, sayur itu bisa dimanfaatkan. Seperti saya itu di KWT itu katanya kita sebaiknya nanam ini bermanfaat, bisa diinikan, bisa dikonsumsi. Kalau tanamannya apa emang bisa dimakan, jadi jual ya. Artinya gitu maksudnya kan. Kita lihat segmennya. Segmennya kita lihat. Kalau segmen di tempat kita ya mungkin begitu. Di kota ada 2, tapi beda dengan 10 kota besar akan berbeda. 10 kota besar itu mana? Jawa semua ya, Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja, kemudian Bali itu sebenarnya top tuh, bintang 5-nya banyak, ininya banyak, Makassar, kemudian Medan, kemudian apalagi sebenarnya Maluku tuh juga masuk, terus ya 2 lagi apa ya? 2 lagi apa, Sumatera itu Medan sama apa Palembang saya lupa deh. Palembang masuk apa? Itu ya. Jadi itu yang dulu Bu Susi. Mungkin sekarang berkembang kali sekarang itu ya, kan banyak itu. Sekarang kan banyak tumbuh hotel-hotel bintang ya. Iya. Sehingga jangan sampai gini loh Bu, kita kan punya aneka ragam jenis tanaman hias ya, yang tentunya negara tetangga juga sama. Jangan sampai nanti kita kehabisan ini resource gitu ya, stok, hanya kita masak tanaman hias import gitu. Ya kan kalau enggak kita lestarikan, terus kembangkan, kalau bisa dikembangkan, dilestarikan gitu Bu. Jadi upaya-upaya apa ini menurut Ibu untuk bisa kita tanaman hias itu tetap mempunyai porsi yang penting ya di dalam pertanian kita. Kan ini masuk komoditas pertanian kan Bu ya. Iya. Dulu tanaman hias ini waktu zamannya PAI itu ya, PAI Perhimpunan Anggrek Indonesia itu sangat gencar. Ada Bu Bustanil Arifin dulu tuh yang penggeraknya. Jadi malah kita di tiap-tiap kalau ke daerah itu kalau ada aja tanaman yang terdiri dari plastik yang artifisial, tolong dong diganti gitu. Kita kasih tahu ke Ibu Gubernurnya gitu. Itu dijalani semua. Mungkin sekarang itu salah satu kali Bu, kalau Ibu
di ini di Pemda ya. Jadi begitu ada rapat gitu, jadi bisa mengusulkan Iya. ini sebaiknya gitu ya. Iya. Ini kan kita banyak, kan Iya. itu bisa dibudidayakan di lokasi setempat Bu. Iya. Seandainya sekarang di Pemkot, Iya. Depok itu kan cukup luas ya. Kan Iya. bisa itu Bu. Itu dia kecombrang Bu. Oh yang merah, Iya. yang ini ya Bu ya. Iya, Oh itu. iya. Ya bagus kan? Tapi yang dimasak bukan itu kan? Iya. Oh yang itu. Yang pink itu yang biasa buat ini ya, buat sambal ya. Iya, yang Iya. kita buat sayur Sambal itu. kecombrang. Iya, sambal kecombrang, Bener. terus nasi sama kecombrang. Iya, Itu. enak. Iya itu. Nah, yang mati kuncup ini kita Iya. buka. Ini kalau ini nggak bisa mekar dia. Jadi kita gitu. buka. Kalau yang ini yang merah ini Yang kan merah bagus yang nih. dia bagus. Itu Yang lama-lama bisa juga kalau dia buka sendiri di lahan. iya, Udah nggak bagus warnanya karena udah tua ya. iya. Jadi kalau tua merah gitu Bu maksudnya. Iya. Ini kan pink. Enggak, ini jenis beda. Oh, jenisnya. Jenis beda. Itu jenisnya yang tidak mekar, ini jenisnya bisa mekar. Oh, jadi ini memang tidak mekar Tidak. yang pink itu. Oh, itu ada mekar tuh di atas tapi udah tua, itu jadinya jelek kan? Kalau dibiarkan mekar, dia tidak seseger yang kita mekarkan sendiri. Oh, gitu ya. Ini sekarang jadi salah satu ini juga Iya. ya. Nah, ini yang biasanya kalau dia pakai gini, dia jeli, dia tahu pesertanya. Jadi bagus, rangkaiannya bagus. Bagus, unik, dia Murah. combine sama Iya, yang Bu, lain, iya. murah. Terus dia menang. Juri itu kan tidak sendiri ya, Iya. bertiga lah paling ini. Iya. Jadi itu suka kita berargumentasi. Iya, terus ini ya, satu lawan menilai dua, berapa menang ya. dua. Gitu. Iya. Tapi memang mungkin tanaman lokal itu mungkin lebih ini prioritas kali ya Bu ya, kalau dalam Iya. hal penilaian gitu Iya. ya. Kalau misalnya persyaratan ini kalau hubungannya dengan lomba, kalau Iya. persyaratannya merangkai, itu tergantung persyaratan kriteria. Iya. Tapi kalau dia masuk ke dalam tanaman rumahan, dia selalu Rumahan. menang. Karena dia bagus Oh, kan. iya. Bu, waktu lomba ya, maksudnya kriteria lomba itu ada yang untuk rumahan, ada untuk dekor, ada untuk Iya. apa gitu. Ya Oh. tergantung pengurus. Kalau pengurus bilang kemarin di wali kota itu bebas, ya. Terus kemudian hari ibu tahun kemarin Iya. bunga ini ya, bunga rumah ya, bunga di halaman. Di halaman ya, istilahnya. yang ditanam gitu ya. Jadi mereka berubah-ubah sesuai dengan itunya pengurus kali Iya, iya. di wali kota. Bu, kalau bunga yang ditanam itu tertentu jenisnya apa aja Bu, yang Tergantung. biasanya? Jadi kita kan lihat daerah kita ya, daerah dataran tinggi, semua bagus bunga. Hairbrush, krisan, walaupun di halaman tetap bagus. Rose bagus, ngejreng iya, gitu iya, kan. iya. Tapi kalau kita bawa ke Depok kan udah agak panas. Nah itu yang bagusnya itu paling Teko Maria itu ada, Teko Maria itu kuning berbunga terus. Kemudian Yang kecil-kecil itu Bu daunnya. agak besar kuning. Saya Ini nggak bawa. Nah itu dia tuh. Oh Nah iya. itu bagus, cepat dia. Oh yang ini ya. Ya, nah itu Teko Maria itu bagus. Kemudian Bougainville Iya, bagus. bougainville, iya. Kemudian Nerium oleander Tapi itu bougainville tuh harus lahannya agak luas ya Bu ya. nggak tahan. Untuk rangkaian kurang tahan. Iya. Tapi untuk di halaman Di bagus. halaman bagus. Memerlukan space yang ini enggak? Tergantung. Sekarang Bougainville itu banyak loh Bu Susi. Istilahnya Bougainville dari Singapura ya. Itu dia kecil tapi berbunga terus. Yang pink Di itu. pot ada yang kuning, ada yang merah. Kalau ini masih Bougainville biasa nih. Yang pink itu bukan ya? Oh bukan. Ini karena di bonsai itu bisa dipangkas, kemudian dikecilkan, dibonsaikan, itu tetap bisa bagus.
berbunga semua. Bougainville itu menanamnya kita siksa, jangan dikasih pupuk banyak, jangan dikasih gitu. disiram banyak. Dia kalau tidak disiksa, daunnya yang banyak. Bunganya nggak muncul. Bunganya muncul tapi sedikit. Iya. Berarti makin banyak bunga. Iya, jadi dia banyak kekurangan, makin banyak ya, gitu. kena panas 100% gitu. Gitu ya Bu ya. Kalau yang sekarang lagi ini Tabtubella apa Bu, yang di pinggir jalan tuh apa? Tabebuya. Tabebuya kemana itu? Tabebuya itu dicoba ya di pasar Minggu ini, banyak yang kurang berhasil. Tapi kalau di Surabaya bagus ya. Ya itu kan sama-sama daerah panas. Apa bedanya? Apa Surabaya itu daerah kan panasnya gersang ya. Panasnya nyelekit. Pantai. Saya nggak ngerti adaptasinya gimana. Iya, itu bagus. Saya coba juga di Depok di rumah. Nanam tabebuya. Awalnya berbunga, saya dapat yang bagus, yang warnanya kayak apa tadi tuh, kayak combrang, kan lucu ya. Jarang, biasa kan tabebuya kuning ya. Terus 2 kali berbunga, kemudian mati, nggak tahu kenapa. Tidak. Itu di pot atau di tanah? Di pot saya tanam. Di pot ya. Jadi semua jenis tanaman bisa di pot atau bisa di pot, harus ada yang di tanah? Bisa di pot, bisa di tanah. Tapi kadang kalau dia memang asalnya udah gede gitu, lama-lama dia tembus. Potnya dipecah sama dia kan. Jadi kurang itu ya tempat ya istilahnya. Tapi kita pangkas-pangkas saja terus supaya dia tetap mini gitu. Iya. Apapun jenisnya. Iya, bisa. Asal memangkasnya itu apa namanya? Kan ada yang bilang memangkasnya hati-hati gitu. Jangan sampai kena, nanti dia ngambek. Pernah juga ngambek tuh. Itu ya. Nggak tahu kenapa. Jenis yang mana itu Bu? Saya pangkas itu apa ya? Ini bunga melati Belanda. Melati Belanda itu oranye ya. Ringki ya atau yang kecil-kecil yang merambat bunganya banyak. Itu melati Belanda. Nah, ini dia. Yang ini. Iya, merambat kan. Iya. Ini bagus itu Bu ya. Bagus sebenarnya. Itu suka dipakai merangkai juga. Iya. Bagus itu. Tapi dia tidak tahan kalau untuk dirangkai. Tapi untuk rangkaian sesaat, misalnya kita ada nih, waktu itu kita ada Ibu Wali Kota datang ke Beji. Kita cari bunga karena mendadak kan susah ya. Tuh ada teman-teman bunganya banyak, itu langsung pagi-pagi ditancap-tancap aja di sepeda gitu kan. Jadi sepedanya dirangkai sama melati Belanda bagus juga, tapi siang-siang udah layu. Nggak apa-apa untuk sesaat. Jadi sesaat aja dia ya, nggak tahan saat gitu ya. Ya. Nggak begitu ini, nggak begitu tahan. Iya. Sama dengan Kamboja juga nggak tahan kan. Kamboja tuh kan kalau bunganya banyak bagus dirangkai. Iya. Tapi sebentar cuma nggak apa-apa kalau untuk mendadak itu biarkan saja apa-apa, gitu. ya. Jadi kita bisa milih ya, jenis bunga yang bisa dipakai sesaat. Iya. Dan pada umumnya kita punya kan, tinggal petik gitu. Iya. Kalau yang terrarium itu gimana itu? Yang mana? Terrarium ya, yang pakai wadah itu. Terrarium itu kan kita nanam di ini berbagai tanaman ya. Di situ itu hidup juga. Di kombinasi itu bisa ada medianya sih, ada yang jual juga. Dan itu bisa dipelihara gitu maksud saya. Bisa dipelihara. Jadi bukan tidak hanya untuk tadi tuh ya, keserahan untuk itu. Bisa kok. Bisa sampai ini, asal kita tambah lagi medianya, kalau udah habis tambah lagi medianya. Dan memang perlu penyiramannya hati-hati jangan sampai kebanyakan. Nanti busuk takutnya, kan di situ ada kaktus ya. Kaktus ya. Kaktus kalau banyak air kan cepat busuk. Tapi untuk iklimnya sebenarnya kaktus sih kayaknya harus, kalau kaktus kan gitu daerah dataran tinggi ya mungkin ada beberapa yang lain kali bisa ditanam juga. Ada yang kaktus tahan banting juga.
Iya. Sansevieria itu juga tahan Sansevieria, banting iya, tuh. iya, iya. Lidah mertua kan Lidah sekarang mertua. lucu-lucu. Iya, kecil-kecil gitu. Ada yang kecil-kecil. Nah, itu proses ininya ya Bu ya, pembiakannya ya kalau yang kecil-kecil itu. Artinya kan enggak yang tinggi atau jenisnya atau kualitasnya. Oh, jenisnya. Sekarang pada bermunculan Sansevieria-nya kecil-kecil, mini-mini lucu-lucu, mahal lagi sekarang. Itu jenis varietasnya ya. Jenisnya. Itu mereka mah jenisnya biasanya dari Bangkok gitu kan di bawah. Nah, ini kan Bu ya. Iya. Ini Sansevieria. Nah, itu dia. Nah, kalau yang ini kan Sansevieria biasa umum, yang kita banyak umum. Iya. Nah, ini sangat bagus kalau bagi untuk indoor ya, untuk sewa-sewa itu. Pada senang ini karena ini menyerap polusi. Misal orang merokok di ruangan atau ada yang kotoran udara. Jadi pakai Sansevieria ini. Oh, jadi ini salah satu jenis yang berarti kan tadi peluangnya cukup besar ya Bu, bisa untuk banyak indoor ya bisa tadi itu indoor itu tadi ya. Indoor itu sangat menyenangkan Bu, jadi tidak mungkin tanaman hias ini akan turun ya drastis ya. Walaupun udah bermacam-macam, ada yang menginfokan kita jangan deh tanaman hias nggak bisa dimakan. Rumah sakit pasti perlu indoor. Bank itu semua dia punya udah SOP tuh dia sepertinya. Di teler-teler itu anggrek semuanya kan, tapi tergantung juga banknya. Bank BNI pelit, karena saya pengalaman. Jadi saya boleh cerita nih. Waktu setelah saya selesai tidak aktif lagi, saya mikir saya ngapain ya gitu. Saya coba deh, itu kebetulan ngambil pensiun kan kita, dulu kan nggak ada oten-oten, kan kita harus datang. Datanglah saya ke BRI yang di depan ITC itu, dekat rumah sakit Mitra. Terus saya mau ngambil pensiun, saya lihat bunganya kok elek gitu ya. Anggrek sih, anggrek bulan, jadi culun gitu. Saya tanya mbak-mbak itu biasanya teler-teler itu kan yang cantik-cantik itu kan di depan. Mbak, ini siapa ini bunganya yang ini? Yang yang narok. Kebetulan itu namanya rezeki Bu Susi. Oh iya, Pak kebagian umum ya, bagian rumah tangga lah. Itu lagi nyari Bu, mau dipindah, mau diganti, tapi belum dapat tukerannya. Saya langsung diajak ke tempat lantai 2 sama bagian rumah tangga. Cerita bla 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 bla, bikin MOU, tapi murah. Dalam hati saya anggrek dia punya anggaran cuma di bawah harga pasar lah gitu ya. Anggrek itu kan yang standar itu 120 satu pot anggrek bulan. Kalau dendro murah 60 atau 40 lah bisa. Saya nanya, Bapak mau bulan, kalau cuma segitu biayanya nggak bisa bulan, bisanya dendro. Enggak, saya mau bulan. Terus selain dari itu apa Pak? Saya bilang untuk indoor itu berapa titik? Saya langsung tanya. Terus di sana saya main palem, dia minta palem kuning, minta camedoria, palem yang mekar-mekar gitu. Terus palem kipas, berapa Pak? Saya bilang, kan dalam hati saya cowok belum tentu ngerti ya. Benar, saya 2 kali lipatin, mau dia, saya bikinlah di tanda tangan. Nah itu palem kuning kan, ini tahan banting nih. Terus masuk saya di situ, anggrek nutup, bukan nutup malah untung. Subsidi silang terus setelah itu kan banyak tuh titiknya yang indoor ini tanaman di dalam itu banyak titik. Oke, nggak masalah anggrek bulan. Udah. Setelah itu berapa bulan kemudian pada berdatangan nelpon ke saya BRI itu kan banyak tuh di Margonda.
Itu BRI dekat Rumah Sakit Bunda, BRI di UI ya, BRI di Kelapa II, di Gunadarma, BRI di Depok Timur, BRI ada 10 Bu. Langsung pengen katanya, iya bagus Bu Matra bla bla bla. Ya alhamdulillah. Iya. Covid saya berhentinya Bu. Berhentinya Covid. Itu berlangsung berapa lama MOU-nya Bu? Itu kan kalau MOU kan per tahun. Per tahun. Dari tahun berapa ya saya? Lumayan lama saya. Covid kan 2020. Ada 6-7 tahun lah. Covid saya udah capek, dan lagi juga kita kan harus punya yang ininya, yang gotong-gotong, terus transportasi. Pengepak lah ya. Iya, itu pengepakan ininya, pembawanya, penyiramnya kan disiram 2 kali seminggu, 1 kali 2 minggu, 2 kali sebulan. 2 minggu sekali. Iya, 2 minggu sekali siram. Harus punya 5 stok. Karena tanaman itu sebulan harus penyegaran di luar. Jadi nanti pergantian gitu. Jadi pergantiannya tuh berapa? 15 hari. 15 hari ibu tuker gitu ya, iya, istilahnya pergantian lagi, tuh. ya. Itu ditaruh di luar, di ruangan disegarkan gitu. Nah, pernah juga kejadian menyedihkan juga, selain dari gembira ada sedihnya. Bu Matra, ini tolong ya anggrek bulannya yang bagus, karena mau rapat semua kepala cabang ke sini. Jadi untuk diinikan itu dilalah namanya. 2 hari yang saya taruh di bawah itu semua dekat gadis-gadis yang cantik-cantik itu layu. Bu, saya langsung ditelepon. Ibu, ini bunganya kok layu Bu? Gimana tuh? Terus saya kaget kok layu. Saya bilang ke Pak Burhan, namanya yang selalu ngecek. Pak Burhan tolong dicek ya, itu kenapa? Pak Burhan tanya security, di sini ada tikus apa tidak? Di sini apa aja pokoknya buat tanya. Oh benar, ternyata dimakan tikus, akarnya, batang dasarnya itu. Terus saya bilang, saya siap ganti sekarang juga, tapi itu harus dibayar, tidak bisa ganti-ganti, kan itu kesalahan karena kantor Bapak. Keamanan sih ya. Mau dia. Itu. Nah, ini Ibu, peluang ini sebetulnya kan bisa di KTNA jadi wadahnya ya barangkali ya. Bisa. Iya, maksudnya KTNA ini bergerak ekonominya melalui itu tadi yang kita Ibu lakuin itu. Kerjasama dengan kantor. Terus saya dengan Horti juga masukin Bu. Ibu Retno sekjennya waktu itu, sekdit ya. Sekdit, Ibu kenal kan? Bu Retno penyayang tanaman banget, ini tanaman hias banget dia. Dikit-dikit malah di daerah dia diundang mungkin sama siapa, mungkin temannya apa ada pesta. Bu Matra tolong kirim ya anggrek bulan, saya ada ininya, ada saudara apa teman saya yang nikah, tolong ya, bisa kan? Kita kan kebetulan punya channel juga di Jambi, jadi ya kebetulan kita tanaman hias kan semuanya ada ya di provinsi itu, dilalah ya, alhamdulillah. Terus setelah itu belum terkirim, Bu Retno meninggal. Itu saya sedih banget. Pada saat itu kan meninggal di kantor kan. Ya ampun, Bu Retno udah pesan, udah saya cari. Saya maunya anggrek bulannya yang kuning ya Bu, jangan yang sama, jangan yang putih, jangan yang ungu kan umum. Yang kuning lidah merah. Udah dapet. Terus bentar-bentar pesan buat Pak Dirjen, buat di ruangan, direktur semua. Kan saya senang banget tuh waktu itu. Jadi sejak Bu Retno nggak ada lagi. Di ini lagi Bu, kali Bu, dirintis lagi. Sekarang banyak yang nggak kenal sama orang-orang di sana. Ya paling nggak di ini Pemda lah ya. Pemda itu udah punya ininya juga. Mereka kan udah. Iya. Nah maksudnya kan sebagai organisasi petani ya, yang memang ini kerjaannya petani kan. Iya benar. Itu maksudnya salah diberdayakan gitu. Usul saya salah satu gitu.
Terus yang Jadi memang sesuai ininya lah, sesuai profesinya ya. Jadi profesi petani ya, iya, mulai dari tanaman pangan, iya, hortikultura, semua. Ya Iya. yang pertanian tuh, maunya kita. iya tugasnya Tapi itu. katanya waktu itu ketua KTNA udah dipegang, nggak bisa Ketua ngapa-ngapa. KTNA Depok maksudnya, Iya, atau nasional. kita kan daerahnya Depok Oh, ya. Kalau iya. daerah sini kita Ya, ya. DKI. paling yang kenal-kenal aja. Iya. Kalau pertanian kan horti kenalnya. Iya. Tapi kalau lain itu kan kayaknya males juga mau datang-datang. Pokoknya tanaman hias. Bu, mengkombinkan antara tanaman hias dan buah ini pernah Bagus. dilakukan? Itu rangkaian. Iya, Iya, maksud ada. saya. Jadi kita combine antara kalau buah itu yang cantik tuh kan anggur. Kita sering bikin bikin parcel ya. Iya, iya. Nah, waktu kita masih di Horti, Pak Dirjen waktu itu tolong bikin parcel tanaman hias dan buah-buahan. Buah yang musim pada saat itu. Iya, buah lokal kita Buah jangan lokal, impor, iya, jangan iya, pokoknya kita enggak Pokoknya deh kan harus impor-impor ini itu. harus cintai produk Iya. ini petani gitu ya Bu ya. Benar. Iya. Nah itu apa aja Bu jenisnya? Waktu itu rambutan itu kan bagus terurai ya Jadi harus yang utuh gitu ya Bu? Iya. Mangga juga bagus, tinggal ditaruh. Jeruk juga bagus. Terus nanti ini kan sama anggrek atau sama anyelir atau sama hairbrush juga bisa. Kombinasinya bisa apa aja. Iya. Berarti selama ini enggak pernah beli ya kalau untuk parcel terus untuk Iya. Iya. Ya kita itu bikin. Iya, maksudnya kan Kita ini yang bikin sendiri rame-rame, gitu. benar. Nggak perlu kita pesan, artinya kan Iya. selama ini punya pesan di mana gitu ini Iya. cukup kita beli bahan dasarnya aja ya Bu ya. Iya. Atau yang dikembangkan waktu itu apa ya Bu? Yang di mana Bu? Yang dikembangkan tanaman hias. Oh di Jawa Tengah. Bandungan, Kembangan itu di mana sih Bu? Saya taunya Rawabelong. Iya. Rawabelong, Cikini, Kertanegara, Barito, Santa, terus ada showroom Ciputri di Kemang. Kembangan itu daerah Kebun Jeruk sana. Iya. Oh iya, itu banyak tuh. Tapi dia tanaman hias ini buat taman. Kayaknya untuk taman ya. Karena dia dekat Rawabelong kan. Iya. Kalau Rawabelong itu semua tanaman bunga ya. Bunga itu ada bunga potong Dan ada bunga di situ. potong, ya. Iya. Tapi kalau buat tanaman hiasnya di Kembangan tuh bagus. Murah memang. Murah. Iya. Di Cihideng. Cihideng tuh murah. Iya. Itu surga, pulang-pulang itu udah Mesti bawa ya. muat maruk gitu kayaknya. Iya. Tapi kalau sampai sini kita gila. Dia kan murah-murah Bu. Iya. Misalnya dia jual Dracena murah, yang bintik-bintik merah, putih itu kan. Terus dia jual aglonema sebenarnya bisa juga di sini. Terus palem-paleman. Ya. Jadi harus itu ya, karena di Cihideng itu kan memang tempatnya segala macam. Itu surga kita ke sana Bu Susi kan dekat tuh. Saya juga suka ke situ juga. Pokoknya kita kalau sana udah seneng tuh. Jalan-jalannya ke sana kalau KWT. Iya, betul. Seneng tuh ibu-ibu. Oh iya. Walaupun ini nggak bisa loh, saya bilang nanti di Depok mati nggak apa-apa. Pokoknya kan murah, yang penting aku lihat katanya. Aku nikmati seminggu udah mau mati kek katanya gitu. Ya, karena tidak sesuai iklimnya ya Bu ya. Pokoknya happy deh Bu Susi kalau dengan tanaman hias itu. Iya itulah makanya sayang kalau ini enggak jadi ini juga gitu Bu, topik ya menurut saya ya, karena ini bagian dari pertanian gitunya maksudnya. Kenapa kok tanaman hias di ini gitu ya, dijadiin podcast, karena saya pikir ini bagian dari tanaman bagian dari pertanian. Iya. Jadi bukan hanya tanaman pangan saja bukan hanya perkebunan saja, tapi termasuk hortikultura yang terkait dengan tanaman hias. Nah kembali
di organisasi ini Bu, bagaimana peran Ibu sejauh ini di KTNA Depok ini? Jadi kita kalau ada demo merangkai bunga, terus saya diminta tolongin demo merangkai bunga, ibu-ibu antusias. Tapi mungkin saya melihatnya kita nggak tahu ya, itu kan bayar ya, beli bunganya misalnya. Sebelum dirangkai dia beli gitu maksudnya. Jadi kan mungkin pemikiran masih itu. Tapi nggak semua. Tapi kalau udah ibu-ibu pejabat itu udah seneng. Itu udah belinya nggak kira-kira. Kayak di hortikultura saya diundang sama Bu Dirjennya. Saya kan nggak kenal ya. Sekarang Dirjennya siapa sih? Pokoknya saya ini aja. Saya kedengeran nanti ngomongnya. Terus ibunya seneng banget. Bu Patro, saya seneng gitu. Itu aja kita udah surprise. Ibu itu senang gitu loh. Berarti udah ada kemauan, udah mau. Semua ibu-ibu kan senang bunga. Cuma kadang kita bunga itu pengennya gratis itulah. Atau sekarang ini Bu, edukasi menanam bunga di halaman gitu. Artinya kan supaya tidak. Iya, kita KWT kita udah kita gitu kan. Di Beji. Oh, hampir rata-rata punya ya Bu? Punya macam-macam bunganya sekarang. Ada hidroponik sayur. Bunga anggrek sekarang udah pada mencandu, pada senang. Jadi Ibu melatih dulu atau gimana? Atau mereka enggak, secara ini aja kan YouTube juga banyak. Terus kalau gini nih kan ada Mbak Yani tuh, penyakit. Mbak Yani kalau gini-gini gimana? Terus Mbak Yani bilang nih pakai ini. Terus kalau biar subur pakai apa? Kalau untuk pakai aja, kalau untuk untuk berbunga PK tinggi beli aja. Kalau N untuk daun kan ilmu yang biasa saja. Ya artinya kan teman-teman yang punya spesialis ya, artinya punya core masing-masing ada di sana semua ya, kayak Ibu ahli tanaman hias, terus ada yang penyakit ya. Ada penyakit, ada yang budidaya. Nah itu kan jadi ada yang SDM-nya kan. Terus kita nanti mau lihat kemana ya, apalagi yang perlu yang kita pelajari gayanya kan gitu. Bu Linda langsung ke Malang, Batu Bu Linda bagus tuh. Oh udah. Kan banyak kenalan di situ. Tuh kita nginepnya juga murah kayak ke Bu Susi kan waktu di Lembang. Kita ada Bu Susi di situ, kita ke sana yuk. Ya lumayan lah. Ya namanya kita kan pengennya juga kalau bisa ya. Biayanya sedang, kemudian ada fasilitas gitu. Kan happy. Itu nomor satu itu happy Bu. Jadi Ibu sekarang aktif di KTNA Depok dan tentunya khususnya KWT ya, kelompok wanita tani. KWT kita itu KWT kelurahan. Oh kelurahan, bukan Depok. KWT itu tiap kelurahan. Tiap kelurahan. Nah ini bagaimana mengkonsolidasinya di tingkat ini Bu, tingkat kota? Jadi ada waktu itu ada pelatihan tanaman hias. Kan mereka yang punya kebun-kebun itu kan banyak juga. Ternyata Depok itu saya juga baru tahu setelah pensiun. Kita tahunya dari Beji, Ragunan Beji ini. Ternyata banyak kecamatan Bojongsari, kecamatan Tapos, kecamatan semua banyak kecamatan. Itu tanahnya itu banyak mereka itu. Kecuali kita Beji kan kita kompleks cuma itu. Nah dari situlah saya bilang mereka giat-giat. Dia petani tanaman hias, malah katanya udah dijual ke luar kota. Jadi hebat-hebat Bojongsari itu. Mana nih sentra yang kuat? Apanya? Sentra tanaman hias. Di Depoknya tadi kan ada KWT yang udah di Bojong. Nah yang luas yang kuat ini Bojongsari. Bojongsari sama Pengasinan. Pengasinan tuh kalau kita mau ke Sawangan kan kanan RSUD, ke kiri kan ada persimpangan itu Pengasinan. Itu Pengasinan.
Itu termasuk di tempat kita juga dekat di Jalan Bungur. Ya, tahu. Nah, itu tanaman hias. Itu saya pernah berkhotbah juga di sana. Berkhotbah. Maksudnya waktu itu mereka sedikit, nggak banyak, soalnya kan udah banyak ya. Karena katanya ada isu nanti tol ya. Jadi mereka takut. Ternyata aman kan. Akhirnya bertambah. Iya. Nah, itu jadi edukasi berambisi petani tanaman hias ya Bu ya. Tapi mereka pada umumnya ngambilnya dari Cipanas, pohonnya yang di Jalan Bungur itu. Tapi kalau yang di Bojongsari dia tanam sendiri. Nah itu mungkin ya Bu. Banyak ahli loh Bu Susi, ahli grafting, sambung pucung, ahli cangkok. Kemudian ahli kalau stek kan biasa itu pintar-pintar mereka, ada ahli taman. Iya. Jadi itu saya manfaatkan itu mereka semua. Ini kan artinya peran organisasi Ibu ya, istilahnya KWT di tingkat masing-masing kelurahan dan itu menjadi perwakilan di tingkat Kota Depok. Terus bisa mengorganisasi itu tadi Bu, para petani tanaman hias. Ada kunjungan kemarin dari KWT di Bogor ya, kunjungan ke KWT kita. Terus ada yang komen, tapi bukan orang Bogor, orang kita juga. Kok ini tanaman hias aja katanya. Kan sekarang mengarahnya MBG ya Bu, gizi-gizi. Tanamlah sayur, tanamlah cabai kan gitu. Kita kan ininya kecil lahannya. Terus ada yang ngoceh gini ya, kan teman kita KWT pintar-pintar ya, bukan KWT kampung gitu maksudnya. Yang penting nilai tambahnya besar. Kalau tanaman hias nilai tambahnya besar. Kita KWT kita punya rental yang kita tinggal kipas-kipas saja Bu. Tiap bulan ada dapat dana dari hasil rental indoor. Sampai sejauh mana maksudnya? Di MT Haryono tuh kantor ya. Bagus Bu, itu dikelola oleh KWT. Iya, dikelola oleh KWT. Jadi itu palem kuning, modalnya cuma palem kuning, tahan banting kan. Samedoria, palem juga, kemudian palem Dracena. 3 macam aja lumayan. Iya. Nanti kita mau itu cari lagi. Sirkulasinya 2 minggu sekali juga. Iya, 2 minggu sekali. Lumayan Bu, bagus juga ya untuk pemasukan ya. Benar, pemasukan. Karena kita kan nggak ada. Iya kan nggak ada anggaran ya kalau KWT itu ya. Jadi kita bilang kita walaupun gini kita ada loh. Yang penting kita tanaman hias. Jadi kita tanaman hias. Saya mainkan tanaman hias saja. Tanaman hias potensinya bagus. Potensinya bagus ya, apalagi banyak kantor tadi ya. Jadi memang tanaman hias ini untuk perkotaan itu bagus dengan adanya hotel, kantor, terus mungkin perumahan, itu, perkantoran, Nah, ini apalagi yang masih Ibu inginkan nih sebagai ketua KWT? Kita tuh inginnya tanaman hias itu, ayolah sama-sama dikembangkan, sama-sama dipelihara gitu, karena psikis dan jasmani dan rohani itu saling nggak bisa dipisahkan. Jadi kita di rohani itu adalah tanaman hias itu. Jadi ayolah kita sama-sama mengembangkan, jangan pakai yang palsu-palsu, jangan pakai yang artifisial. Karena itu mati, kita ngelihatnya aja udah nggak ini. Kalau tanaman itu kan sama dengan hidup bisa itu juga itu ya Bu. Benar. Terus ininya juga dampaknya bagus untuk oksigen kita kan. Dia kan mengeluarkan O2. CO2. CO2 dikeluarkan. Apa sih kita CO2 dikeluarkan apa CO2 diambil? CO2 dikeluarkan, O2 diambil. Tapi malam-malam harus keluar supaya tidak bersamaan. Oh, menyenangkan sekali ya Bu ya. Ternyata KWT Beci ini sudah punya pasar
sendiri ya Ada, kita untuk pasang. tanaman hias ya Bu Iya, ya. Mungkin perlu diperluas lagi kali Bu iya, ya. inginnya begitu. Iya. Jadi kita karena masalahnya adalah lahan, kita kan lahan. Iya. Bu Susi kan tahu di Iya, Beji iya, apa sih iya. halaman kita. Iya, iya. Tapi kita akali dengan vertikultur misalnya ya. Iya. Kemudian dengan apa lagi yang yang hidroponik itu kan bisa Iya. menghemat Tempat ya. menghemat tempat. Tapi yang lebih cantik itu kan tanaman hias. Iya. Kalau sayuran nanti satu musim habis, Iya. tukar lagi. Kemudian harganya murah, ya kan. Terus biayanya juga buat beli medianya kan tidak cocok gitu loh, mahal. Karena kalau hidroponik itu kan kita beli abemik ya, bukan kita ramu sendiri. Iya, Kalau yang kita ramu sendiri, itu ya Bu ya, udah sebenarnya itu ya. Tanggung beli bahan kimia itu kan harus satu gede gitu ya, banyak ya. Iya, gitu. yang betul pada kebutuhannya sedikit, Tidak jadi efisien. efisien. Jadi tanaman hias lah ini kita cukup utamakan. efisien dan mendatangkan nilai valuenya lumayan cuannya iya. Betul kan cuan ya Bu ya. Kita cari cuan sampai senang ya. Jadi apa pesannya Bu? Happy. Tanamlah tanaman hias gitu ya Bu pesannya. Iya. Bu pesannya apa? Cintailah tanaman hias untuk mendatangkan. Cintailah tanaman hias supaya lebih kita lebih seger ya, lebih happy gitu. Ya, kan katanya bunga tanda cinta kan gitu. Iya, baik menurut saya. Jadi terima kasih nih Bu Matra, kita sudah ngobrol yang cukup memberikan inspirasi ya, terutama untuk kita yang ada di rumah punya lahan dengan tanaman hias ini. Dengan cara berkelompok ya Bu ya, barangkali itu bisa juga menambah pendapatan karena itu nanti bisa dilakukan berbagai ini ya Bu, cara untuk cara menjual kan macam-macam ya, tapi dengan cara indoor dan sebagainya itu kan salah satunya ya. Jadi tidak harus fisik satu dijual gitu, tapi dengan cara itu dan tentunya tanamannya sesuai dengan kondisi ya. Kalau indoor tanaman jenis apa, kalau ini baik. Terima kasih sekali, semoga ini KWT Ibu terus maju dan makin luas pemasaran tanaman hiasnya ya Bu ya. Dan pesan Bu untuk Depok, ayo kita ini dorong untuk pada nanam tanaman hias karena peluangnya cukup besar, banyak perkantoran, banyak hotel ya Bu ya di sini kan di daerah Depok ini juga di apa pasar-pasar modern kan modernnya juga ini Bu ya, bisa dipakai untuk juga kita menitipkan menjual gitu ya. Iya benar. Jadi pasarnya sebenarnya bagus Bu Susi. Kita itu kan di lingkungan banyak university ya. Kalau wisuda itu bunga itu sangat laku karena mereka itu kan sekarang gayanya pakai bunga satu tangkai kan. Terus juga pakai apa Bu? Bukan hanya kertas ini, bunga tangan tuh loh Bu. Yang satu ini paket gitu ya. Satu paket rangkaian itu semua pada bawa. Gunadarma dari situ, UI ada di situ, Pancasila ada di situ. Belum lagi yang lain-lainnya. Peluang itu. Benar, peluang tuh. Ayo saya dukung Bu. Dukung Bu Mitra dan ininya kelompoknya ya. Yang tersebar tadi itu ada 9 KWT ya. Ada Bojong Sari, ada banyak. Ada berapa ya? Kalau dikelola bersama kayaknya sih lebih efisien dan nilai tambahnya terasa. Itu nanti bisa dikonsultasikan dengan ketua KTNA-nya. Mudah-mudahan ke depan makin lebih bagus dan lebih maju dan bunga ini makin diminatin masyarakat ya Bu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Matra atas sharingnya, pengalaman. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi para sahabat Yampi. Baik, kita akhiri demikian sahabat Yampi bincang-bincang kita yang terkait dengan tanaman hias yang tidak kalah pentingnya juga sebagai nilai yang bisa meningkatkan pendapatan dan juga sekalian indah, tapi juga bisa memberikan kita kesegaran.
Untuk selanjutnya kita akhiri dengan bincang-bincang dengan catatan RSZ. Sampai jumpa. Bangga menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ininya